Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azhara, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Psikologi yang akan melakukan wawancara kepada Anda. Silakan perkenalkan nama Anda terlebih dahulu. Baik, nama saya Nasya Nadifa Konita Putri. Teman-teman biasa panggil saya Nasya atau lebih dekatnya Awa. Sebelumnya saya izin untuk merekam terlebih dahulu ya. Kalau begitu saya akan mulai wawancaranya. Anda kan ikut organisasi IMM ya, atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, terus saya mau minta ceritakan pengalaman Anda dalam melakukan kerjasama dengan rekan kerja Anda. Seru, susah, gampang gitu sih Mbak. Serunya itu ya seru bareng-bareng sama teman-teman, bisa kerja sama bareng. Tapi kalau misalnya ada teman kita yang kayak susah diajak kerja sama itu malah jadi kesel sama capek sendiri gitu sih Mbak. Pada saat itu peran Anda itu apa ya? Waktu itu saya jadi ketua. Kalau sebenarnya saya ada 3 organisasi Mbak, ada LPM, IMM, sama ada MTQ. Nah, di semua itu tuh bidang perkaderan sih. Waktu itu saya ada yang jadi ketua, dan juga jadi anggota, dan juga jadi bendahara seperti itu. Lalu apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan baik antar rekan kerja Anda? Komunikasi yang paling penting. Terus dihubungi temannya. Iya, berarti komunikasi itu yang paling penting ya Iya. buat Anda. Lalu apa hasil yang Anda dapatkan dari melakukan upaya tersebut? Hasilnya ya mereka kadang ada beberapa orang yang menjawab komunikasi saya. Misalnya saya ngechat gitu, dia jawab, respon kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak bodo amat kayak gitu sih Mbak. Tapi hal itu juga bisa membantu, bagi saya ya, bisa membantu kerjanya jalannya proker kita gitu. Oh begitu ya. Berarti nggak semua merespon, tapi sebagian besar juga banyak yang merespon ya. Selanjutnya misalkan Anda menceritakan situasi di mana Anda harus mencari informasi mengenai event kampus atau kegiatan yang mau Anda lakukan. Kerjasama sama bidang bukan kerjasama sama UKM atau Ormawa biasanya. Misalnya kayak tanya-tanya, misalnya di Ormawa kamu ada nggak info ada event kayak gini gitu, bisa nggak digabungin sama ini. Biasanya sih MPK yang sering collab gitu sama Ormawa-Ormawa lain, atau enggak sama apa namanya, iya kegiatan kampus pokoknya. Lalu saat itu peran Anda sebagai apa dalam kegiatan tersebut? Kayak CO gitu sih, kayak penanggung jawab bidang. Iya, ya caranya. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa informasi yang Anda dapat dan berikan kepada anggota Anda itu tuh akurat gitu? Biasanya dari pamflet. Ya? Ya pasti kalau udah ada pamflet pasti itu udah fix sih, kayak gitu dari situ. Kalau enggak, nanti yang mengadakan acara tersebut yang saya langsung tanyakan gitu, langsung saya kontak. Lalu apakah dengan hal itu gimana ya kata-katanya, dengan upaya yang Anda lakukan itu apakah hasilnya sesuai dengan yang Anda harapkan? Kadang ada beberapa hal yang kayak misalnya acaranya hari Senin katanya kayak gitu kan, tapi kayak tiba-tiba ada pengunduran kayak gitu sih kadang. Terus kadang ya udah kayak gitu sih. Berarti yang sering itu pengunduran hari ya? Pengunduran, tapi nggak terlalu sering juga sih. Tapi ada pernah kejadian waktu itu pengunduran mendadak kayak gitu. Tapi tidak pernah yang sampai eventnya tidak jadi. Nggak pernah. Oke, selanjutnya apa pengalaman Anda dalam memeriksa pekerjaan Anda dalam organisasi? Diperiksa ulang.
Apa Berarti gimana? pengalaman 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 Anda dalam memeriksa pekerjaan Anda dalam organisasi. memeriksa ulang pekerjaan saya. Berarti Anda memeriksa satu-satu begitu Mm-mm. atau Memeriksa satu-satu job desk saya, misalnya saya menentukan tema atau menentukan rundown, misalnya bagian acara ya rundown atau gimana, berarti saya cross check ulang dulu, terus tuh diskusi sama tim saya, tim acaranya kayak gitu. saat itu tugas Anda hanya memeriksa itu saja atau ada tugas pokok lainnya? Enggak, ada juga yang membuat kayak program kerjanya, membuat acaranya itu nanti bakal ngapain sih kayak gitu. Selanjutnya, apa tindakan yang Anda ambil untuk memastikan kualitas serta ketelitian Anda dalam kerja? Tindakan yang saya ambil, minta tolong cekkan sama yang lebih Yang lebih eh, ber, berpengalaman. eh, ber- yang lebih jabatannya lebih tinggi lah istilahnya. Berarti minta tolong orang lain untuk Mm-mm. apakah ini benar atau Iya, tidak. betul. Selanjutnya, apa hasil yang Anda capai dengan menjaga ketelitian dalam bekerja? Hasil yang saya capai, ya keinginan yang saya mau. Gimana ya? Berarti eh, menjaga kesempurnaan Iya, hasil ya. betul. Terus selanjutnya, hmm, ceritakan pengalaman Anda saat terjadi suatu masalah dalam organisasi Anda. Ini masalah yang paling kesel sih bagi saya ya Mbak. Saya kan dulu LPM dan saya itu ketuanya. Jadi anggota LPM itu saya dalam namanya saya di bidang personalia, saya ketuanya dan 2 anggota saya. Jadi cuma 3 orang aja di bidang itu. Dan yang aktif itu cuma saya. 2 ini tuh enggak, yang satu itu kalau di chat ya ada, tapi enggak jarang gitu muncul di grup. Satunya malah hilang tanpa kabar sama sekali. Itu yang paling saya kesal sih. Berarti dia mereka hilang tanggung jawab ya. Iya, lari dari tanggung jawab. Lalu saat itu tugas Anda tuh apa? Mencari, ya seperti tadi, melakukan komunikasi. Jadi tanyain, misalnya dia ada di prodi perawat misalnya kan, kayak tanyain temennya dia itu siapa sih, minta tolong dong sampaikan ini. Kalau misalnya saya tuh nyari, tolong dibalas chat saya kayak gitu gitu. Kalau misalnya masih nggak bisa di chat ya atau di telepon gitu, soalnya pengalaman saya Mbak, kayak di telepon nggak bisa, di chat juga nggak bisa kayak gitu. Saat itu Anda menjadi ketua. Ketua. Selanjutnya, apa hasil yang Anda capai dengan mengambil inisiatif dalam situasi tersebut? Sebenarnya ada 2. Yang pertama, ini karena saya mengikuti lebih dari satu organisasi ya. Jadi ini kan yang saya omongin tadi LPM. Misalnya orang ini nggak umpan sih Mbak, orangnya apa ya? Ya hilang tanggung jawab, tiba-tiba hilang aja. Akhirnya keputusan untuk apa namanya, dikeluarkan gitu loh dari, ini apa sih bahasanya, pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya di satunya ya hasilnya ya dia kembali bekerja lagi, maksudnya kayak oh nih atasan aku nih udah negur aku, pasti aku harus kerja gitu. Berarti dia Dari hal yang Anda lakukan ada 2 respon ya? Ya. Oke. Selanjutnya, ceritakan tentang situasi di mana Anda dihadapkan pada semangat dalam meraih target kerja. Motivasi Motivasi. untuk apa tadi gimana? Ceritakan tentang situasi di mana Anda dihadapkan pada semangat dalam meraih target kerja. Nggak masuk coba. Gini, jadi gimana? Anda nih punya target kerja, dihadapkan dengan target kerja yang tinggi.
membuat Anda tuh semangat untuk meraih target itu kayak gitu? eh Jujur ya, ya biar atasan senang aja sih sama saya, maksudnya kayak oh ini anak kerjanya bagus nih gitu, berarti bisa meraih, itu yang menjadi motivasi saya, kayak aku harus bisa untuk meraih target itu biar orang itu nggak kecewa gitu. Nah sama saya kan udah diamanahkan untuk menjadi ketua misalnya gitu kan, berarti saya harus tidak boleh mengecewakan orang yang diamanahkan itu. Oke, oke. Terus tugas yang Anda miliki pada target tersebut, Anda pernah kan pasti dihadapi dengan target yang menurut Anda tuh emang tinggi kayak gitu Tinggi. loh. Eh, apa namanya, tugas Anda itu apa di situasi itu? Target Yang paling tinggi ya menurut acara-acara Anda. besar. Ya, Hmm, peran Anda gimana gimana Mbak? kan Anda nih misalnya dihadapkan dengan event Mm-mm. gitu. Mm-mm. Peran Anda di situ tuh apa dan tugasnya tuh kayak gimana? Peran saya di situ adalah sebagai penanggung jawab acaranya. Jadi keseluruhan ketuanya, ketua panitianya, ya perannya jadi ketua panitia. Terus apa tadi? Tugasnya Tugasnya ya mengatur semua si acara. Jadi jalannya acara itu kayak gimana, bakal ngurus-ngurus untuk pembicaranya siapa kayak gitu. oh, terus bagaimana cara Anda untuk mencapai target yang ditentukan? Caranya harus aktif sih. Harus aktif. Iya. Berarti karena Anda juga ketua berarti emang Iya. harus aktif ya. Kalau misalnya ketuanya sendiri nggak aktif, bagaimana acara ini mau berjalan, Mbak? Iya. Nggak bisa kan, Mbak? Iya. Iya. Lalu apa hasil dari yang Anda dapatkan dari tugas? Maaf. Apa hasil yang Anda dapatkan dalam tugas tersebut? Kayak Dengan berhasil ya atau enggak berhasil gitu. apa enggak kayak gitu. Pasti setiap acara itu kan ada kekurangan dan kelebihannya ya, Mbak. Ya nggak mudah juga kalau misalnya melakukan event terbesar, apalagi kan saya kan di 3 organisasi itu di perkaderan semua, dan itu Iya. mempunyai apa namanya, program kerja yang besar-besar semua gitu. Nah salah satunya ya ini yang kayak seminar kayak gitu tuh event besar sih bagi Ormawa kita. Terus tuh ada beberapa yang kayak nggak sesuai harapan, misalnya kayak orangnya hilang, kayak saya sudah berusaha untuk menghubungi tapi orangnya juga nggak bisa dihubungi, seperti itu sih. Tapi ya berjalan dengan lancar, cuman kayak jadinya kita gelagapan, harusnya tugasnya si orang ini yang nggak bisa dihubungin ini malah jadi tugas kita yang jadi double kayak gitu. Berarti gelagapan karena harus membacking tugas Iya yang lain ya. betul. Oke. Pertanyaannya sudah habis. Nanti saya simpulkan hasil wawancaranya. Cukup sekian wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.